the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. 1366. Bam, di bawah tatapan ketakutan di sekeliling mereka, serangan-serangan itu bentrok. Serangan Raja Iblis langsung merobek Stormy Punch milik Arthur dan menghantam keras Arthur, membuatnya terbang ke kejauhan. Rasa sakit yang tajam menyiksa menembus dada Arthur dan darah mengalir dari bibirnya. Untungnya kekuatannya sebanding dengan Raja Iblis dan pukulan badai miliknya membatalkan serangan sebagian besar nafas naga Raja Iblis. Meskipun ia menderita luka akibat serangan itu, tidak ada organ vitalnya yang terluka. Gumelar tua, bersiaplah untuk mati. Raja Iblis menyerang Arthur dan masih tergeletak di tanah untuk membunuh Arthur di tempat. Brengsek, Arthur memucat. Dia sangat ingin lari tetapi terluka parah sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dia melihat sosok Raja Iblis mendekat, tidak mampu melawan atau menghindar. Di saat yang sama, Bos Selatan juga melancarkan serangan kuat ke arah Iwan. Mati, tendangan ilahi. Bos Selatan mencibir keji dan melancarkan tendangan kuat ke kepala Iwan. Dia tahu bahwa dada Iwan dilindungi oleh alat pertahanan. Itulah sebabnya dia gagal membunuh Iwan di tempat dengan serangan sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan malah membidik kepala Iwan. Kepala Iwan tidak dijaga dan Bos Selatan yakin Iwan akan mati begitu tendangannya mendarat. Ini sudah berakhir. Agus, Yuda, dan yang lainnya sangat terpukul melihat betapa berbahayanya situasi bagi Arthur dan Iwan. Mereka bermaksud untuk melewati keluarga Broto dan Hilton untuk melarikan diri dan semua siap untuk mundur. Tetapi ketika Iwan dan Arthur berada dalam bahaya, harapan terakhir mereka hancur. Dipertanyakan apakah Iwan dan Arthur bisa menghindari serangan Raja Iblis dan Bos Selatan, jadi melarikan diri sepertinya mustahil. Seketika hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan keputusasaan, namun situasinya berubah secara tak terduga pada saat berikutnya. Iwan sangat ingin menggunakan kekuatan energi potensial pada Bos Selatan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya punya satu yang tersisa, dan bahkan jika dia berhasil membunuh Bos Selatan dengan itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Raja Iblis bahkan lebih kuat daripada Bos Selatan, dan tanpa kekuatan energi potensial, Arthur dan Iwan tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, Iwan menyimpulkan bahwa dia harus mengalahkan Raja Iblis dan Bos Selatan pada saat yang bersamaan. Bab 2367. Apakah itu belati beracun? Bos Selatan tersentak dan teringat bahwa Iwan memiliki belati beracun selain alat pertahanannya. Tidak berani mengambil risiko keracunan, dia pun melambaikan lengan bajunya untuk menjatuhkan belati itu. Mengambil kesempatan ini, Iwan melangkah maju dan meluncurkan Phantom Steps muncul di hadapan Arthur dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, daya tarik Raja Iblis hanya beberapa inci lagi untuk menyerang Arthur, dan Iwan meraih Arthur pada saat-saat terakhir dan menyeretnya keluar untuk menghindari serangan itu. Baiklah Tuan Gusnadi, kembalilah ke sini bersama Paman Arthur dan kita semua bisa melarikan diri bersama. Agus berteriak kegirangan. Mereka semua berpikir bahwa Iwan dan Arthur akan dikutuk, namun mereka kebingungan. Iwan menghindari serangan Bos Selatan dan bahkan berhasil menyelamatkan Arthur dan dari Raja Iblis tepat pada waktunya. Merupakan keajaiban bahwa semua keluarga Gumelar sangat senang. Karena Iwan dan Arthur selamat, mereka hanya perlu bergabung dengan yang lain dan membuat jalan melewati musuh untuk bertarung demi mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Itu tidak perlu, tetua Gumelar mohon berkumpul kembali dengan Paman Agus dan menangkis keluarga Broto dan keluarga Hilton. Aku akan menangani Raja Iblis dan Bos Selatan. Jangan khawatir, aku akan menjatuhkannya, kata Iwan dan dengan keras kepala menolak saran Agus. Apakah Tuan Gusnadi sudah gila? Arthur dan Agus tercengang karena mereka tidak mengantisipasi bahwa Iwan akan tetap menolak lari meskipun dalam situasi saat ini. Yang lebih buruk lagi, Iwan menyatakan bahwa dia bisa mengalahkan keduanya sendirian. Mereka tidak mengerti apa yang memberi Iwan keberanian untuk menantang Raja Iblis dan Bos Selatan. Bisakah Iwan membunuh mereka seperti yang dia lakukan pada 4 Rasul? Itu tidak mungkin, mereka berpikir.
Mereka semua menyaksikan bagaimana Iwan disakiti 2 kali oleh Bos Selatan. Jadi tidak masuk akal jika Iwan bisa mengalahkan Raja Iblis dan Bos Selatan ketika dia berjuang melawan Bos Selatan sendirian. Tak satupun dari mereka percaya bahwa Iwan mampu melakukan hal yang mustahil. Tetua Gumelar, waktunya sudah hampir habis. Cepat pergi ke Paman Agus. Iwan tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dan dengan Arthur di sisinya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan energi potensial dengan bebas. Tanpa ragu, Iwan menempelkan telapak tangannya ke punggung Arthur dan dengan lembut mendorongnya ke arah Agus dengan energi spiritualnya. Bab 2363. Kamu ingin membawa kami sendirian? Sombong sekali. Baik Bos Selatan dan Raja Iblis sangat marah dengan nada arogannya. Raja Iblis berada di peringkat ketiga dalam daftar kriminal dan bangga atas semua kematian yang dia sebabkan. Praktisi bela diri lain manapun akan melarikan diri tanpa berani menatap matanya di hadapannya. Namun Iwan tidak hanya tidak takut sama sekali. Iwan juga mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan Bos Selatan dan Raja Iblis dengan cara yang menghina. Sebagai seorang pria yang dikenal karena kekejamannya, Raja Iblis tidak tahan lagi dan berkata dengan kejam, "Karena kamu sepertinya berusaha mati-matian untuk mengakhiri hidupmu sendiri, aku akan mewujudkannya untukmu." Dia mengabaikan Arthur dan melancarkan serangan kuat terhadap Iwan, bersiap untuk merawat Arthur setelah dia membunuh Iwan. "Saya juga, matilah Iwan Gusnadi!" Sama-sama marah Bos Selatan berteriak. Bos Selatan tahu bahwa Iwan cepat dan memiliki alat pertahanan beracun. Khawatir Raja Iblis mungkin tidak dapat membunuh Iwan, Bos Selatan meluncurkan kekuatan yang kuat dengan dia dan Raja Iblis bekerja sama. Iwan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. "Iwan, hati-hati!" Tari, Yuni, dan yang lainnya tersentak saat mereka melihat Bos Selatan dan Raja Iblis melesat menuju Iwan. Meskipun mereka tahu Iwan tangguh, Bos Selatan dan Raja Iblis berada dalam tahap akhir alam yang munah dan akan sulit bagi Iwan untuk menghadapi mereka berdua sekaligus. Selain itu, Bos Selatan membenci Iwan dan Raja Iblis adalah pembunuh yang kejam. Jadi orang bisa dengan mudah membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Iwan jika dia kalah. Mereka pun memucat khawatir Iwan akan gagal. Tari, pacar Iwan, tahu dia tidak bisa hidup jika Iwan meninggal. Ini sudah berakhir, Tuan Gusnadi akan mati. Arthur dan Agus menyaksikan adegan itu dengan ekspresi gelap. Hati mereka pun tenggelam. Mereka berharap Iwan bisa mundur sehingga mereka semua bisa bekerja sama untuk melarikan diri. Namun Iwan menolak dengan keras kepala. Raja Iblis dan Bos Selatan bekerja sama melawan Iwan, jadi sudah terlambat bagi Iwan untuk mundur. Tak satupun dari mereka berpikir bahwa Iwan akan mampu menghadapi Raja Iblis dan Bos Selatan sendirian. Jadi mereka semua berasumsi bahwa dia akan kehilangan nyawanya begitu dia diserang. Dengan kematian Iwan, keluarga Gumelar akan menjadi korban berikutnya yang langsung hancur. Bab 2369. Baiklah, bunuh bocah itu. Bertentangan dengan keputusasaan keluarga Gumelar, keluarga Hilton dan keluarga Broto sangat senang. Seperti keluarga Gumelar, mereka semua menyaksikan bagaimana Iwan dilukai oleh Bos Selatan. Dan jika Iwan bahkan tidak bisa mengalahkan Bos Selatan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Bos Selatan plus Raja Iblis sendirian. Iwan akan binasa tanpa kehilangan Bos Selatan dan Raja Iblis yang bekerja sama. Terlepas dari apa yang mereka harapkan, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa mereka salah. Ayo, Iwan mendengus dan menyipitkan matanya tajam. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedangnya karena takut Iwan akan melukai Arthur secara tidak sengaja. Namun Arthur berada dalam jarak yang aman sekarang dan Bos Selatan serta Raja Iblis menyerangnya sekaligus. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menggunakan kekuatan energi potensial untuk melawan mereka. Jadi Iwan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Ketika kekuatan energi potensial muncul, kekuatannya mencapai langit dan segalanya tampak pucat jika dibandingkan kekuatan itu menghantam Bos Selatan dan Raja Iblis. Dan saat Iwan menggunakannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harap ini bisa menjatuhkan mereka berdua." Meskipun kekuatan energi potensial sangatlah kuat, Bos Selatan dan Raja Iblis berada pada tahap akhir alam yang munah dengan kekuatan yang besar. Bagaimanapun juga, itu akan baik-baik saja meskipun kekuatan energi potensial gagal membunuh Bos Selatan dan Raja Iblis. Selama mereka terluka, Iwan seharusnya bisa bekerja sama dengan keluarga Gumelar dan membalikkan keadaan.
Apa itu? Baik Bos Selatan dan Raja Iblis tercengang oleh kekuatan besar di depan mereka. Bos Selatan selalu berpikir bahwa Iwan berada di bawahnya dan berasumsi bahwa dia bisa menjatuhkan Iwan dengan mudah, yang membuatnya bingung. Sepertinya dia sekali lagi meremehkan Iwan. Iwan tidak hanya memiliki alat pertahanan yang kuat dan belati beracun, tetapi dia juga berhasil menggunakan energi potensial yang munah. Ini mengejutkannya dan dia benar-benar tercengang, begitu pula Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis tidak tahu bagaimana Iwan berhasil melancarkan serangan sekuat itu, dia tahu bahwa energi sebenarnya yang tersembunyi di dalam kekuatan itu melampaui tahap akhir alam yang munah, sejauh beberapa mil, yang berarti baik dia maupun Bos Selatan tidak dapat bertahan dari serangan itu. Bab 2370. Apa itu? Betapa agungnya Arthur, Agus, keluarga Hilton, dan keluarga Broto semuanya terkejut dan langsung berhenti berjuang untuk mundur karena takut terkena kecelakaan. Itu berita buruk, ayo mundur. Ronnie dan Joel memucat kekuatan energi potensial memiliki jangkauan luas yang akan menjatuhkan siapapun yang berdiri di dekat Raja Iblis dan Bos Selatan. Tidak berani ragu, mereka semua bergegas mundur dan lari dari kekuatan energi potensial. Namun Raja Iblis dan Bos Selatan tidak seberuntung itu. Raja Iblis, ayo lari. Bos Selatan menyadari bahwa kekuatan energi potensial terlalu kuat untuk ditangani dan menjauh dari kekuatan energi potensial tanpa ragu-ragu. Raja Iblis mundur dengan cepat untuk menghindari kekuatan energi potensial, tetapi mereka terlalu dekat dengan Iwan ketika kekuatan energi potensial diluncurkan karena mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba serangan atau tidak sama sekali. Ambil ini, nafas naga. Pada akhirnya Raja Iblis menyerah untuk berlari dan menggunakan serangan terkuatnya. Energi sejatinya terbentuk menjadi naga tak kasat mata yang melesat ke arah Iwan. Raja Iblis, aku akan membantumu. Bos Selatan juga menyerah dan meluncurkan jurus ilahi. Energi sejati yang luar biasa melonjak darinya dan digabungkan dengan nafas naga Raja Iblis untuk terbentuk serangan yang lebih kuat. Bam! Serangan mereka berbenturan dengan kekuatan energi potensial Iwan menyusul suara yang sangat keras. Kekuatan energi potensial ranah pedang merobek serangan gabungan dan menyerang Raja Iblis dan Bos Selatan. Raja Iblis yang berdiri di depan tidak diberi kesempatan untuk bereaksi sebelum kekuatan energi potensial ranah pedang menembus dadanya, meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan. Dia membelalakan matanya karena marah dan kesal sebelum jatuh ke tanah. Bos Selatan lebih beruntung karena dia berdiri di belakang Raja Iblis yang menerima sebagian besar pukulan. Sisa kekuatan energi potensial mengirimnya terbang ke kejauhan dan dia langsung tahu bahwa beberapa tulang rusuknya patah akibat benturan tersebut. Darah pun muncrat dari mulutnya dan dia nyaris tidak bisa bertahan hidup.